Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Zulhilmi MA. Sudah pegang ijazah nih kan? Ya, benar. Kan mikir-mikir cari kerja atau Ya. menikah dulu? Atau sudah menikah ketika mahasiswa? Tapi menikah nggak terpikirkan pada waktu Oh, itu. tidak terpikir. Ya. Tatkala saya menulis sistem perbankan syariah, waktu itu kan belum begitu banyak, sehingga Prof. Joni itu merekomendasikan saya untuk mendapatkan biaya riset. Bayar riset. Biaya riset dari Sasakawa Foundation Jepang. Oh iya. Alhamdulillah keluar. Keluar itu bayar. Nah, keluar yang menariknya begini. Penelitian saya sudah selesai, beasiswa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali di dalam session kali ini. Salam generasi humanis bahagia selalu. Untuk menelusuri pengalaman dunia pendidikan seorang yang eksis saat ini di dunia tersebut adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh generasi humanis. Karena bagaimanapun juga untuk mengantarkan seseorang kepada level pendidikan tertentu, tentu ada suka dan duka. Bagaimana sukanya, bagaimana dukanya, sehingga seorang itu dalam dunia akademik berada dalam puncak. Untuk kali ini, kita kehadiran tamu, kita sapa aja ya, biar generasi humanis mengetahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Zulhilmi MA. Ya. Selamat bergabung nih di ruang podcast ini. Oke, terima kasih Prof. Ya. Dr. Muhammad Zulhilmi MA. Ya. Itu kalau kita sejak awal barangkali, ayah masih hidup atau Masih. Ibu? Ibu sudah almarhum. Almarhum. Mudah-mudahan beliau mendapatkan limpahan Amin. maghfirah dari Allah dan ditempatkan di surganya. Amin. Karena bagaimana juga kan ibu punya pengaruh dalam kehidupan. Benar, Prof. Kalau boleh tahu, masih ingat di antara kedua orang tua, ayah dan ibu, itu mana lebih dekat? Kalau kedekatan itu lebih dekat dengan ibu. Karena segala sesuatu semenjak sekolah di awal itu ibu yang mendampingi, sedangkan kesibukan ayah cukup luar biasa. Jadi kedekatannya lebih dekat di ibu. Ya, namanya saja dalam perspektif kultural keislaman, al-ummu madrasatul ula ya. Ya, benar. Ibu itu tempat sekolah pertama bagi kita. Ya. Dia tidak hanya mengandung, melahirkan, tapi juga mendidik. Ya. Dan kadang-kadang orang lupa terhadap jasa ibu. Nah, ini yang problemnya. Iya. Oke. Itu izin dalam keluarga berapa orang? Ada ini nomor berapa ini? Kalau kita kalau ada 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 saudara, kemudian 3 laki-laki, 3 perempuan. Tapi 5 kali melahirkan ibu, karena ada yang kembar. Oh iya. Ya. Jadi Dr. Zulhilmi anak yang keberapa? Anak yang pertama. Kembaran bukan? Bukan. Ya, anak yang pertama. Ya. Artinya ada 4 adik ya di bawah yang 5. tentu 5 ya. 5 yang 5. tentu menjadi spirit tanggung jawab Zulhilmi juga lah ya dalam Secara proses. tidak langsung ya, benar Prof. Oke. Ayah hari-hari sebagai apa? Ayah hari-hari kalau dulu dia sebagai seorang guru di pesantren, kemudian juga kesibukannya lebih ke penceramah. Ya, di beberapa daerah hampir tiap malam, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Artinya ayah dalam kegiatan sosial ya. Iya, lebih ke sosial. Dakwah lah begitu. Benar. Oke. Juga ada titisan dayah dari ayahandanya ya. Iya, benar. Di pesantren. Artinya Dr. Muhammad Zulhilmi ini di rumah itu sudah mengenyam pendidikan langsung dari ibu, dan juga karakter ayah tentu menginspirasi dalam dunia pendidikan. Itu belajar Al-Quran dengan ibu atau ayah? Nah, kalau belajar Al-Quran itu pertama sekali, itu di samping rumah ada namanya Tungku Iblang. Tungku Iblang? Tungku Iblang, karena saya
diantar oleh ibunda ke Tunku Iblang, disitulah tempat belajar Al-Quran pertama. Karena striknya belajar Al-Quran dengan Tunku Iblang itulah yang membuat ketertarikan ayah dan tanggung jawab beliau, sehingga saya sampai bisa belajar Al-Quran di tempat Tunku Iblang. Itu usia berapa tahun waktu itu? Itu usianya sekitar 9 tahun. 9 tahun. Masih kecil. Masih ya. kecil. Berarti memang kultur keacehan sebelum tamat di level ibtidayah atau sekolah dasar udah bisa baca Al-Quran. Sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Ini benar-benar kultur keacehan itu. Jadi Ya, orang Aceh ya bahwa membaca Al-Quran itu tidak ada sih regulasinya, tidak ada hukum tertulis, tapi secara kultural itu orang tua menjadi tanggung jawab bagaimana anaknya harus bisa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, sangat luar biasa. Oke. Pendidikan formalnya itu pertama di ibtidaiyah atau di sekolah dasar ya? Pendidikan formalnya itu di ibtidaiyah. Depannya Min Ulegli pada waktu itu. Min Ulegli. Ya, waktu itu masih Kabupaten Pidi ya? Betul. Ya, kalau sekarang kan sudah Pidi Jaya. Ya, okay. Benar ya. Karena masih kecil, akhirnya pindah ke Aliyah. Melanjut ke Aliyah, masih di Ulegli juga. Tetapi ada pendidikan tambahan setelah ibtidaiyah sanawiyah di jam 12 jam 2, kemudian di jam 3 itu saya belajar kitab-kitab fikih itu di Dayah Darul Muta'allimin. Darul Muta'allimin. Siapa pimpinan Dayah? Pimpinannya kebetulan abang dari ayah, Tunku Haji Sulaiman Hasballah. Yang populernya Abu Munasahme. Abu Munasahme. Itu beliau masih hidup saat ini? Sekarang sudah almarhum. Ya. Nah, Abu Munasahme, Tunku Haji Sulaiman Hasballah. Ya. Kalau ayah Haji M. Nur Hasballah. Ya, saya tahu reputasi Tunku M. Nur ya. Hasballah itu sangat luar biasa, dekat dengan rakyat, dan potongan-potongan ceramah beliau memang sangat menusuk hati warga ya. Mudah-mudahan beliau berikan kesehatan dan terus bisa berkiprah di dalam dakwahnya. Oke. Setelah selesai aliyah tadi di Ulegli juga ya. Di Ulegli tahun berapa itu tamatnya? Aliyah itu tahun 87. Waktu itu sudah ketika kelas 2 aliyah sudah ada berpikir bahwa setelah itu kemana misalnya? Setelah sanawiyah memang ada lanjutkan ke aliyah. Oke. Setelah aliyah? Setelah aliyah ada dua hal yang menjadi kontradiksi pemikiran karena harus mendapatkan izin dari orang tua. Oke. Pada waktu itu saya pernah mencoba masuk di akademi militer, AKABI. Alhamdulillah lulus. Karena orang tua tidak mengizinkan. Jadi sudah lulus ya di akademi militer waktu itu ya. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya dengan mungkin ya teguran Allah, ada sebuah penyakit cacar kulit. Waktu itu. Cacar kulit nggak boleh kan kena penyakit. Padahal kalau jadi waktu itu sekarang sudah jenderal ini. Mungkin ada hikmahnya juga, Bro. Karena waktu itu kalau sempat jadi, bisa jadi nggak sampai umur sekarang. Karena Aceh kan konflik, benar. Apalagi mungkin, di Pijai saat ini kan basisnya ya. Betul, mungkin itu hikmahnya. Ada hikmah. Kemudian itu melanjutkan ke Fakultas Syariah, IAIN Araniri. Ya betul, Fakultas Syariah. Maksudnya ketika kelas 2, kelas 3, sudah ada info tentang IAIN mau dilanjutkan atau automatically aja gitu. Ketika masih belajar di bangku sekolah? Waktu masih belajar di bangku sekolah itu ada keinginan memasuk di Fakultas Kedokteran. Cuma tetap kayak itu tadi orang tua tidak mengizinkan dan alasannya gini, orang banyak kali memikirkan tentang hal-hal yang sifat duniawinya ini, jadi religiusitasnya agak kurang. Sehingga orang tua dengan arahan arahan daripada guru termasuk Abu Munasame masuk sejak ke UIN dan belajar saja agama di sana. Itu padahal waktu tahun 80-an antara Dayah dengan IAIN masih belum begitu matching gitu kan. Ya benar. Tapi Abu Munasame sudah ingin ponakannya ke IAIN. IAIN. Itu sangat luar biasa, dan ini sebenarnya
sebuah titik hal yang perlu diketahui oleh banyak orang. Gitu. Ya, Jangan ada coba mendiskriminasikan antara daerah dengan perguruan pesantren tinggi. gitu. Ya. Apalagi ini perguruan tinggi bidang agama gitu. Betul. Membuat Ya. kita kacau aja. Ya. Tanda petik. Oke, itu 86 ya. Berarti tidak ada lagi sarjana muda ya, langsung S1 ya waktu itu. S1. Jadi saya masuk di di Fakultas Syariah itu adalah tahun 91. 91. Yang menjadi panutan orang-orang pesantren pada waktu itu harus ke YN itu adalah karena ada yang baru kembalinya dari Mesir adalah Dr. Muslim Ibrahim. Iya, Nah, benar, itu betul. yang jadi lokomotif sehingga kami anak-anak pesantren itu ayo masuk ke situ dengan asumsinya bahwa tidak ada perubahan pemikiran. Ya, jadi kalau misalnya orang melihat dokter Muslim pada waktu itu masih sifatnya Syafi'iyah, maka arahannya ke situ. Dan lagi pula kalau tidak keliru, profesor ya beliau sebelum almarhum, Profesor Dr. Haji Muslim Ibrahim MA adalah doktor fikih Mukaran pertama di Asia Tenggara. Asia malah. Tenggara, Itu benar. sangat luar biasa itu. Iya. Beliau pulang ke Indonesia setelah 12 tahun lebih Di Mesir. kurang. Iya. Di Mesir, ke Jakarta tugasnya ya. Ya. Membuka pasca sarjana. Oke. Ya. Tahun berapa wisuda? Ada ingat dulu? Saya menyelesaikan studinya di S1 IAIN. IAIN. Itu sebetulnya 4 tahun saya sudah selesai. 4 tahun sudah Cuma ada egonya begini, Prof. Waktu itu kan ada pergantian rektor antara Abdul Fattah, Dr. Abdul Dengan Fattah Safwan Idris ya? dengan Safwan Idris. Ya, ya. Ya, jadi egonya begini, kepingin Waktu bahwa wisuda? waktu di ijazah nanti ada doktor bukan doktorandes. Oh. Jadi asumsinya begini, Oh, Bro. gitu ya. Ini kita selesai S1 Tapi ijazahnya ditandatangani oleh S1 juga ternyata nggak terwujud. Padahal kualifikasi pendidikan ya seperti itu saat itu ya. Iya, Karena memang ya setelah Profesor Safwan beliau punya ide brilian ya. Bahwa untuk jadi dosen itu minimal S2. S2, Dan itu benar. digunakan jadi kebijakan nasional Ya, sampai hari ini. Ya. Oke, baik. Apa yang paling situasi sosial, budaya, pergaulan apa yang kira-kira semasa kuliah mensupport pendidikan di S1 itu? Bisa diceritakan mungkin. Begini, Bro. Yang pertama, yang dari pesantren masuk kuliah jarang. Oke. Jarang. Kemudian itu menjadi sebuah tantangan. Mau tidak mau, saya harus selesai di S1-nya dan harus Tunjukkan kepada publik bahwa orang pesantren bisa. Nah, yang menariknya setelah saya selesai kuliah, menjelang akhir kan ada karya ilmiah, Akhirnya iya ya. skripsi. ya. Nah, akhirnya saya menulis skripsi adalah pelaksanaan fidyah sholat antar mazhab. Itu risetnya. Fidyah sholat ya. Pelaksanaan fidyah sholat, tapi studinya di di Bandar 2. Oke. Nah, karena masih ini yang sangat Karena puas. memang masih dilakoni ya. Dilakoni. Yang sangat puas saya adalah yang pembimbingnya langsung Prof Muslim. Prof Muslim. Oh ya. Nah, itu. Pemimpin keduanya siapa? Pemimpin waktu itu adalah Pak Burhanuddin Umar. Ya. Istilahnya apa? Al-Ghazali. Sudah almarhum. Ya? Sudah almarhum. Mudah-mudahan dilapangkan Ya. kuburnya, mendapatkan ampunan Allah SWT. Oke, karena saya tahu Burhanuddin Umar sangat konsisten tentang ilmunya. Yang disebut Al-Ghazali. Al-Ghazali karena janggutnya memang mirip Al-Ghazali. Kalau beliau nggak pakai kopiah nampak botak ya juga. Ya, itu. Oke. Jadi apa yang jadi spirit daripada ketokohan dosen itu memengaruhi Dr. Zulhelmi ya untuk Benar. bagi awal. Benar ya. Mungkin ini bisa berbagi kan supaya Iya. supaya orang bagaimana menentukan pilihan akademiknya. Makanya ada kesan satu. Pas waktu itu beliau mau berangkat ke Mesir. Tapi saya nggak tahu Pak guyon beliau, saya nggak tahu juga. Jadi saya hantar skripsi ke beliau, kemudian beliau mengatakan, saya berangkat, saya bawa. Ya, setelah kembali, apa katanya? Ini skripsi antum ini sangat digemari oleh orang Mesir, jadi pinjam sama orang Mesir. Masalah fidyah. Itu kan mungkin guyonan ya. Ya ini tunggu, itu sudah dicetak nggak ya?
sudah diterbitkan secara publis? Belum. Mungkin Menarik emang. bisa dikeluarkan itu Iya, nanti, dipublish ya. Karena kalau selama ini kan menjadi dokumen akademik di fakultas ya. Betul. Itu pun kalau ada apa namanya di online kan lewat repository itu juga hanya abstraknya ya. Tapi perlu diketahui oleh banyak pihak saya pikir bahwa memang ada kajian-kajian yang seharusnya diteliti secara religiusitas keislaman dan sosial dalam praktek ibadah itu dipublis ya. Ya. Oke, itu tahun berapa selesainya? 96. 96. Setelah itu Mas status setelah S1 sudah pegang ijazah nih kan? Ya, benar. Kan mikir-mikir cari kerja atau menikah dulu atau sudah menikah ketika mahasiswa? Tapi menikah nggak terpikirkan pada waktu itu. Oh, tidak terpikir. Ya, menambah ilmu lah, pengetahuan kembali. Artinya sudah ada pikiran untuk melanjutkan studinya. Tentu pasca sarjana. Ya benar. Cuma pada waktu begitu selesai, saya diminta oleh almarhum Prof. Muslim untuk membantu beliau. Maka saya diangkat jadi asisten dosen. Karena kesibukan beliau waktu itu, beliau adalah sebagai direktur pasca. Betul. Ya, jadi saya mengajarlah mata kuliah beliau itu Mukarram Mazhab. Fikih Mukarram. Satu kali Mukarram Mazhab fil Muamalah. Tentang ekonomi lah ya. Tentang ekonomi. Nah itu awalnya. Kemudian setelah saya mengejar sekian, tahun 98-99 coba ikut tes untuk dosen. Di IAIN. Waktu itu. Nah setelah saya lihat ini. Waktu itu formasi juga terbatas ya? Terbatas. Tapi dia jatuhnya di terakhir. Tahun berapa ya dia diwawancara 99 lah. 98-99 di wawancara terakhir. Yang wawancara terakhir yang apa? Ismail Yaakob. Oh itu tunggu di lapang ya? Ya tunggu di lapang ya. Jadi Ismail Yaakob mengatakan. Waktu itu beliau rektor 2. Wakil rektor 2 bukan? 3 nggak salah. Enggak, 2. Kalau wakil rektor dia 2 ya? Atau masih di dekan? Udah direktorat. Oh, berarti wakil rektor 2. Ya. Karena rektor 2. Bidang administrasi dan keuangan. Waktu itu rektor 1 Prof. Aliasa. Aliasa Bokar ya. Nah, setelah wawancara dia mengatakan selamat kepada saya. Saya nggak tahu selamatnya apa. Tapi ya, mungkin Allah berkehendak lain tidak lulus. Nah, begitu tidak lulus, kemudian saya dipanggil oleh almarhum Prof. Muslim, ditanya, apa langkah antum selanjutnya? Saya melanjutkan S2. Kalau lanjutkan S2, jangan lagi ambil hukum. Nah, jadi kamu beralih ke ekonomi. Beliaulah yang merekomendasikan saya untuk melanjut ke UM Malaysia. Itu langsung direkomendasi ke UM atau disuruh cari pasca sarjana yang bidang ekonomi? Beliau langsung rekomendit. Mungkin ada teman beliau di sana di University Malaya. University Malaya. Mungkin dia sudah email dan sebagainya. Makanya yang begitu saya approve semua proposal, yang menjadi promotor saya adalah Prof. Joni Tamkin bin Burhan. Tapi beliau juga sudah almarhum dan orang yang sangat cukup baik. Nah, jadi saya agak terkejut juga. Berangkat belum, tapi sudah ada itu. Offer letter belum saya dapat. Oh iya. Offer letter belum saya dapat, cuma hanya proposal riset diminta oleh almarhum Prof. Muslim, dikirim ke sana. Selang berapa 2 minggu kemudian ada jawaban, langsung katakan antum ini jadi promotornya, tapi offer letter belum ada. Ya, maka setelah offer letter baru berangkat ke sana lah. Ya, dari pengalaman ini saya memprediksi bahwa betapa hubungan dosen dengan mahasiswa itu memang sangat memengaruhi. Sangat memengaruhi, betul Bro. Pengalaman akademik seseorang. Iya. Jadi bukan karena mahasiswa itu pinter atau bukan karena mahasiswa sudah bayar kuliah, udah tuh masuk kelas, udah tuh nggak pernah ada hubungan dengan dosen. Iya. Padahal dan dosen juga harus berinisiatif kan. Iya. Jangan menganggap mahasiswa itu sebagai objek ya. Ya. Tapi adalah mahasiswa sebagai subjek keilmuan, pengembangan ilmu. Ya. Betapa bahagianya Profesor Muslim yang sudah memilih mahasiswa yang cerdas dan merekomendasikan. Betul. Jadi ambil di sana prodi. Saya ambil di sana, ini kan Akademi Pengajian Islam. Di sana gitu istilah, Akademi Pengajian Islam. Konsentrasinya kepada ekonomi perbankan syariah.
Perbangsa. Ya. Itu nulis disertasi di bawah Profesor apa tadi? Prof. Joni Juni tadi dengan dalam topik apa itu? sistem perbankan syariah di Indonesia. Langsung Indonesia ya? Indonesia. Tahun 2000 berapa itu? saya masuk tahun 2010. Oke, katakanlah 2011-an ya. Artinya Indonesia sudah ada bank syariah atau masih bank muamalat itu? Masih Bank Muamalah. Nah, hanya satu ya, Iya, waktu itu ya. itu, ya. Karena ini kan negara juga melalui Antonio dan kawan-kawan lagi bagaimana menggerakkan ya, sebuah pergerakan ekonomi syariah. syariah di Indonesia. Jangan lihat hari ini ya. Ya. Nah, Oke, itu. oke. Jadi berapa lama menyelesaikan tesis? Saya menyelesaikan tesis itu sekitar 15 bulan. Tapi ada menariknya, Prof. Menariknya Ya. begini. Ha. Tatkala saya menulis sistem perbankan syariah, waktu itu kan belum begitu banyak, sehingga Prof. Joni itu merekomendasikan saya untuk mendapatkan biaya riset. Bayar riset. Biaya riset dari Sasakawa Foundation Jepang. Oh iya. Alhamdulillah keluar. Keluar itu bayar. Nah, keluar yang menariknya begini. Penelitian saya sudah selesai, beasiswa keluar. Oke. Sehingga Prof. Joni mengatakan bahwa antum jangan FIFA dulu. Pending Jangan dulu. wisuda. Jangan sudah Maksudnya. pending dulu. Kasihan karena saya sekarang agak lumayan juga bayarnya. Akhirnya setelah saya mengambil beasiswa lebih kurang 2,5 tahun, setelah itu barulah FIFA. Oh. Itu mungkin karena dibantu oleh Prof. Joni tadi. Jadi biaya riset dari Jepang itu akhirnya dimanfaatkan untuk bagaimana? Ya, akhirnya biaya itu juga saya tabung. Tabung, Saya ya, tabung, ada persiapan ke depan. Ya, Nah, itu. sangat luar biasa. Apa kira-kira faktor yang bisa menghambat studi saat pasca sarjana? Misalnya, ini kan sudah, ini kan jarang-jarang ini Aceh untuk melanjutkan pendidikan, tapi sudah melalui selat ya, meninggalkan lautan. Betul, ini. betul. Bukan tidak satu daratan. Ada homesick nggak ke kampung misalnya? Kalau dari Ulegli kemarin mungkin masih dekat ya. Iya, memang ada sih ya, ada tantangannya pasti ada. Kan teringat ya, Iya, pasti teringat. suasana kampung gitu kan. Apalagi kalau menjelang hari raya itu. Ini sebuah culture ya. Mungkin di tempat orang sebenarnya bukan hanya di Kuala Lumpur, di Indonesia juga begitu ya. Benar. Di Aceh memang karakteristik Idul Fitri Adha-nya memang beda. Itu luar biasa. Kalau memang. kita di Jakarta atau Jogja, apalagi Kuala Lumpur ya. Apalagi kalau misalnya di Kuala Lumpur itu sangat-sangat menyentuh pada hari raya itu ada nyanyi. Itu nyanyi itu kan di setiap pelosok jalan di kota itu ada balik kampung. Oh. Kan ada Dagu hari raya Jangan itu. dilakukan oleh Firamli itu ya. Bisa jadi ya. Ya ada itu. Jadi begitu teringat. Ya, tapi mau karena sebuah tantangan yang harus dihadapi, ya harus dilewatkan lah walaupun dengan kesedihan bagaimanapun. Ya alhamdulillah bisa terwujud selesai semua. Selesai akhirnya tahun berapa itu di akhir di Kuala Lumpur? Nah, sebetulnya saya selesai sebelum tahun 2004. Oke. Nah, 14. 4. 2004. 2000 selesai. Ada problem, kita kan musibah tsunami. Tsunami ya. Semua tesis disertasi hilang. Astagfirullah. Hilang semua, akhirnya Prof. Joni coba cari cara. Kalau enggak, ini antum nggak bisa untuk ikut wisuda, karena enggak ada. Enggak ada itu. Tapi karena kita niat dulu pernah membantu teman ikhlas dan sebagainya, ternyata saya tidak ragu pernah menyimpan disertasi saya, tesis saya, sama salah seorang teman, kalau saya Sulaiman namanya, dia berangkat ke Mesir. Jadi tesis saya ada di laptop dia. Setelah tahu, baru lihat ada kabar dia baru tahu pada tahun 2005. Makanya saya 2005 dia kirim kedua, saya perbaiki semua. Alhamdulillah di 2007 saya baru wisuda. 2007 kembali ke Aceh. Kembali ke Aceh. Di sini tadi kan waktu di pasca sana sudah pegawai negeri belum? Belum ya. Satu ketika ada Pak Lutfi Auni berangkat ke Malaysia. Dengan waktu itu rektor Prof. Rusdi Ali Muhammad. Ya, ditanya ada nggak orang kita ini yang sedang kuliah S2 Ekonomi Islam? Itu ditanyanya pada Pak Yasafat. Yasafat Hardial ya. Yasafat. Ada katanya, siapa? Di Kuala Lumpur. Diteleponlah saya. Ayo, saya dari Kuala Lumpur ke Penang. Kemudian bertemu. Dari KL langsung ke Pulau Pining ya? Ke Pulau Pinang. Langsung saya tanya, alhamdulillah
tolong kamu daftar, insya Allah kamu akan diterima. Ya karena udah rektor yang ngomong waktu itu ya, alhamdulillah. Nah, ini perjalanan yang sangat prestisius ini ya. Nah, Prestisius ya. Nah, Oke, jadi pulang setelah wisuda itu sudah pegawai. S2, MA, itu Sudah dosen. Sudah dosen. Ya, dosen ya. Jadi cita-cita sejak di Aliyah dulu sudah Terwujud. terpenuhi. Ya, terpenuhi di awal. Ya. Maaf, ketika itu sudah selesai S2, itu masih wisuda sendiri ya? Belum. Sudah beristri atau berkeluarga? Belum. Belum. Oh, setelah S2 baru Ya, berkeluarga. keluarga. Oke. Baik. Berapa lama setelah kembali ke kampus oleh fakultas diserahin bidang mata kuliah apa waktu itu? Tahun 2000. Setelah S2 itu. Setelah Kemarin S2, kan sebelum berangkat sudah menjadi asistennya Pak ya, Muslim. Pak Muslim ya. Itu berangkat direkomendasi ke pasca sarjana pulang. Ya, Nah pulang apakah melanjutkan yang ada atau ada penambahan mata kuliah? Begitu pulang, yang dekan waktu itu almarhum Prof. Hamid Sarung. Hamid Sarung ya. Wakil dekan 1 Prof. Sarijal Abbas. Sarijal Abbas. Jadi karena S2 saya ekonomi perbankan Islam, maka saya ditempatkan di 3 perbankan. Oh, yang pertama dulu Fakultas Syariah membuka diploma 3 Perbankan. Ya. Ya. Jadi di situ saya dibebankan mengajar sistem perbankan syariah. Nah, itu lebih kurang sekitar 2 tahun, kemudian jadi sekretaris prodi di situ. Ketemu dengan Profesor Muslim. Ketika di S2 Profesor apa tadi? Johnny Tamkin. Ya. Doktor. Ini kan Dr. Zulhilmi saat itu kan masih Magister of Art. Magister of Art, benar. Ada keinginan untuk bagaimana supaya bisa memperoleh doktor? Ada. Apa langkah yang strategi apa itu sehingga ini kan sekarang udah doktor ini kan. Ya. Waktu itu kan perlu dibongkar juga ini. Keinginan itu bagaimana menerapkan keinginan itu gimana? Apa yang dilakukan? Jadi setelah kembali mengajar, kemudian diskusilah dengan Prof. Hamid Sarung, ya. Jadi kemudian Prof. juga Prof. Sarijal Abbas, panjang lebar. Nah kemudian saya nanya, panggil ke Prof. Hamid Sarung kan, nama puluh kan Ayah Hamid. Ayah memang dipanggil. Kalau populer ya. Kalau ke depan saya sedang ekonomi perbankan. Oke. Nah, untuk S3-nya apa yang saya harus melanjutkan di bidang apa? Kata Ayah, jangan mempersempit ruang ilmu pengetahuan. Itu entry point yang penting ya. Ya, jangan kita jangan mempersempit. terjebak dengan skat keilmuan ya, tapi harus gitu. yang general gitu ya. Akhirnya dibilang keuangan ada nggak? Keuangan. Mungkin ada ya. Cuma kalau di Indonesia harus cari di mana dulu nih ya. Oke, carilah keuangan syariah. Jangan lagi perbankan, karena apapun cerita nama perbankan sempit. Ya. Sudah Jadi, bagian subsistem keuangan. Ya, akhirnya carilah keuangan. Nah, yang menariknya lagi, setelah memperhatikan keuangan, Ayah Hamid merekomendasikan coba kamu diskusi dengan Pak Muslim. Kenapa Ayah? Rupanya almarhum Prof. Muslim Ibrahim ada juga mengambil D3 keuangan syariah di Mesir. Oh iya, itu nggak terpublis itu ya. Nah itu, jadi orang kan beliau Mukarram Mazhab. Oke. Pergilah, saya coba diskusi ulang. Nah ternyata iya, kalau merekomendasikan kalau bisa antum ambil S3, ambillah keuangan syariah. Ya, makanya pada tahun 2010 Win Araniri kan kena musibah tsunami, waktu recovery Ayah mengatakan ini kesempatan kamu pergi. Oh, karena sekarang nggak tahu mau dibuat apa di Win karena kampus juga pindah. Tempat kuliah terpencar-pencar lah ya. Oke, berarti ini ada sebuah entitas kesemrautan, tapi di sana ada luang ya. Benar. Untuk membenahi potensi akademik. Oke, pilihannya kemana waktu? Apa lanjut ke Kuala Lumpur? Tidak atau lagi. Di USK mungkin? Waktu itu setelah berkeluarga, kemudian anak pertama musibah tsunami.
Oh, kena tsunami kena juga tsunami. ya? Kemudian pas mau sekolah kan sudah lahir anak kedua. Iya, oke. Ya, mungkin emosional seperti itu. Akhirnya apa? Saya mau di dalam negeri sajalah biar bawa istri dan anak. Oke, ya, ikut keluarga ya. Cuma belum tahu di mana. Saya survei lah dua perguruan yang hebat di Indonesia. Yang pertama ke UI, Universitas Indonesia. Indonesia. Jadi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Ternyata di UI itu nggak ada ekonomi Islam. Atau keuangan tadi ya? Nggak ada. Jadi nggak ada bego. Yang ada di sana adalah kajian Timur Tengah. Oh. Mau nulisnya boleh tentang keuangan Islam. Tapi dia spesifikasinya memang kajian Timur Tengah. Kan Timur Tengah. Nah itu saya pikir kurang menarik juga. Disarankan dari UI itu coba ke Trisakti. Trisakti. Universitas Trisakti. Wah. Nah, pergilah Itu saya ke sangat populer Trisakti. itu. Ya, pergilah ke Trisakti. Ternyata ada Ada. Islamic Economy Finance. Yang lokomotifnya itu Musudul Alam Sudri, Profesor Musudul Alam Sudri. Al Sudi itu memang dosen di... Dia dosen tamu di situ dan dia yang pertama kali membuka Islamic Finance di Trisakti. Dia lokomotifnya. Nah, akhirnya berlabuhlah di Trisakti pada tahun 2010, bulan 10 Oktober. Berapa semester itu kuliahnya di Trisakti? Sebetulnya saya menghabiskan mata kuliah itu semua 1,5 tahun. Sistematisasi lah ya. Itu apa namanya, beasiswa atau biaya sendiri? Itu biasa sendiri. Biaya sendiri. Artinya kan dengan penghasilan sebagai dosen pemula, asisten dosen ya, asisten ahli ya, asisten ahli ya, asisten benar ya. ahli yang pas-pasan dan hidup di kota Jakarta, ya, didampingi oleh keluarga, tentu ini kan sangat terbatas itu. Ya. Apa trik-triknya keadaan sosial ekonomi yang mensupport sehingga pendidikan S3 ini berjalan dengan lancar? Ini penting ini dibagi-bagi ceritanya. Triknya begini, Prof. Kebetulan saya kan ada background dulu kan fikih mukaran mazhab. Oke. Artinya sangat menggeluti tentang muamalat. Muamalat, nah, ya. Sewaktu saya kuliah di Trisakti, mata kuliah yang sangat mengguli saya adalah fikih muamalah. Sehingga saya dipercayakan oleh Trisakti, yang dekannya waktu itu Profesor Dr. Sofyan Safri Harahap. Saya diistilahnya dengan si Aceh. Aceh. Karena saya satunya orang Aceh yang kuliah di situ. Karena memang untuk menembus Trisakti itu kan sebuah kerja keras juga, saya pikir. Ya, benar. Akhirnya dipanggil, mana si Aceh? Ya, tolong jumpa. Saya jumpalah dengan beliau. Ya, Prof, ada yang bisa saya bantu. Ya, kamu pada waktu ditekan kamu harus mengajar fikih muamalah di IEF. IEF ya? Islamic Economic Finance, tapi bukan pada S3, S2. S2-nya ya? S2-nya. Nah, di sini udah ada penghasilan tertentu ya? Jadi ternyata, tatkala saya mengajar di situ, ada satu orang konsultan ekonomi, perusahaan Korea. Tapi dia orang Indonesia, cuma dia bekerja. Ternyata orang Korea waktu itu, perusahaan Korea ingin membuat bisnis di daerah di Jawa Timur tentang konsep pemberian modal, gimana caranya. Nah, singkatnya dia menawarkan saya sebagai konsultan mereka. Nah, akhirnya saya jadilah konsultan di sebuah perusahaan yang khususnya menanami singkong pada masyarakat dengan mengambil pola sistem akad mudharabah. Oke. Nah, itu. Dan alhamdulillah lumayan juga honor yang dibayar oleh karena mereka. Dia sebagai konsultan bagaimana warga bisa melakukan penanaman singkong itu ya. Ya, bukan produktivitas ya. Membangun produktivitas pertanian singkong ya. Nah, itu. Berarti ini menarik ini. Jadi biaya sendiri dipercayakan untuk mengajar dan juga menjadi konsultan di perusahaan Korea. Ini kan sesuatu yang perlu diketahui oleh banyak orang. Akademik itu tidak buntu, ada saja solusinya. Solusinya ada. Oke, ketika di program ini disertasinya riset bidang apa dan siapa promotor itu? Karena berbicara sektor pertanian, ternyata sangat cepat sekali mengubah pola
orang miskin jadi orang yang punya penghasilan. Punya penghasilan. Disitulah saya tertarik menulis pembangunan ekonomi sektor pertanian di Indonesia. Jadi pembangunan ekonomi Sektor pertanian di Indonesia. Okay. Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mausudun Alam Sudri. Alam Sudri. Nah, dan itu saya lakukan, alhamdulillah selesai. Tapi sebetulnya nggak lama selesai, cuma ada mungkin Allah berkehendak lain dalam perjalanan penulisannya. Yang promotor utamanya Prof. Sofyan Safri. Ternyata dalam perjalanan pas Prof. Sofyan menentukan schedule untuk seminar proposal, Allah berkehendak lain, Prof. Sofyan diambil kembali, Allah Subhanahu meninggal. Sehingga saya digantikan oleh tertunda lebih kurang 8 bulan, kemudian digantikan oleh Prof. Muda juga. Akademik mencari sosok pembimbing, promotor yang tidak terkorbankan mahasiswanya. Oke. Ya, maka dapatlah Prof. Zilal. Dengan Prof. Zilal yang akan menggantikan itu yang beliau. Pengganti promotor yang sudah meninggal. Yang satunya lagi siapa? Yang satunya lagi Prof. Willy. Nah, itu masih co-promotor. Kemudian promotor utamanya dipegang oleh wakil rektor 1 pada waktu itu. Berarti ini inti ya di Universitas Trisakti itu ya? Iya. Oke. Tadi pembangunan ekonomi. Ya. Sektor pertanian. Ya. Jadi opini selama ini seolah-olah bicara ekonomi adalah bicara bank, bicara jual beli gitu kan. Ya. Perdagangan gitu. Ya. Tetapi bagaimana perputaran di dunia pertanian? Berarti kalau begitu bisa saja pembangunan ekonomi sektor pariwisata. Ya. Pembangunan ekonomi sektor pertanian. Betul. Pembangunan ekonomi sektor kelautan misalnya. Ya. Nah, itu dari apa yang ditemukan dalam, kalau bahasa akademiknya, novelty ya, kebaruan daripada riset pembangunan ekonomi sektor pertanian di Indonesia. Apa substansi yang mendasar? Yang pertama begini ya, saya coba baca beberapa artikel yang ditulis oleh orang luar, termasuk lihat sejarah pembangunan ekonomi orang Amerika. Ternyata Amerika berangkat maju, kemudian ambil ke industri dan sebagainya. Level awal itu di pertanian. Karena kenapa? Bahan baku utama industri itu hasil pertanian. Ya, saya pernah tahu Jimmy Carter, presiden Amerika keberapa, dia punya lahan pertanian dari kacang tanah. Saya dengar seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah itu saya melihat. Kemudian di Trisakti itu ada seorang profesor namanya Ronald Clark. Ronald Clark itu adalah ternyata dia ahli ekonomi logika. Ya, dia agamanya Kristen taat. Ya, Kristen taat, bukan Muslim. Tapi kalau diskusi dengan saya, dia nanya, apa mayoritas pekerjaan masyarakat di Aceh? Saya bilang pertanian. Dia pertanian. Wow, dia bilang. Kenapa, Prof? Oh, ini sangat luar biasa. Baru dia katakan, saya juga petani. Ternyata di Amerika itu, kelas pertama itu petani. Itu menurut cerita Ronald Clark, petani. Dari segi ekonomi semua petani. Kemudian saya malu sendiri, petani di Aceh tidak sesuai seperti gambaran Prof. Karena di Aceh itu memelihara ternak hanya 2 ekor ayam, dia disebut petani. Semua sayuran barang 2-3 polybag, sudah disebut petani. Ya, apa pesan ubah image itu? Petani adalah orang paling hebat, paling mandiri, dan paling banyak menyumbangkan devisa negara. Nah itu, maka banyak masukan dari beliau semua. Dan cuma sekarang ini untuk dalam konteks keacehan kerja pertanian ini mengubah pola pikir masyarakatnya yang agak riskan. Iya. Apa pandangan Dr. Muhammad Zulhilmi tentang dunia pertanian di Aceh? Ya, kalau ini kan sudah secara teoritis kan sudah mendalami tentang strategi ekonomi dalam dunia pertanian. Kalau kita lihat ke dalam konteks pertanian Aceh misalnya, apa yang bisa dikontribusikan? Bisa menggenjotlah dinamika pertanian di Aceh. Ini waktu saya sidang terbuka, itu ada penguji eksternal. Itu diambil dari Kementerian Pertanian. Langsung ya? Langsung. Nah, kalau pemerintah serius mengembangkan sektor pertanian, maka akan terjadi perubahan pendapatan bagi petani.
Ya, karena kenapa? Secara statistika itu semua bisa dihitung. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah tatkala petani melakukan eksplorasi tanah yang cukup bagus dan menghasilkan, cuma pemerintah tidak ada tanggung jawab secara hasilnya itu sehingga harganya runtuh. Ya, padahal kecukupan hasil pertanian di Indonesia itu nggak cukup. Kan kita lihat kan semua harus impor semua. Nah, artinya apa? Masyarakat petani itu harus benar-benar ya diayomi oleh siapapun sehingga benar-benar diberikan fasilitas yang lengkap sehingga mereka yang melakukan sektor pertanian betul-betul adalah menghabiskan waktu di situ dengan menghasilkan hasil yang maksimal. Maksimal ya. Nah, mungkin itu saya lihat, Prof. Oke, artinya memang kalau dilihat dari segi lahan dan potensi kemajuan bisnis pertanian di Aceh itu memungkinkan. Memungkinkan. Tinggal lagi bagaimana para pakar ya, saya pikir berkolaborasi, mendampingi negara atau pemerintah ya, memberikan muatan-muatan sehingga eksekusi dari negara itu terhadap dunia pertanian bisa jalan. Ini bagaimana pandangannya nih? Ini nggak usah jauh, kita lihat sekarang misalnya fenomena di lapangan. Kalau Aceh katakanlah sawit misalnya ya. Ya, tapi sawit yang pertanian kan padi juga luar kalau biasa. kita lihat sawit kan yang bermain kan udah korporat. Ya, korporat. Begitu korporat berarti kan masyarakat bawah nggak ada. Nggak ada. Tapi Jadi kalau padi ya. Kalau padi hortikultural lah kita Hortikultura. lihat. Kalau memang itu jalan, itu akan terjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat petani juga. Cuma image para petani harus kita rubah juga. Seolah-olah yang dikatakan petani mereka harus nanam padi semua. Iya, ini yang keliru ya. Padahal kalau kita nanam padi, kita lihat pernah kami diskusi dengan BPS. Kan dilihat hasilnya kan nggak seberapa, tadi ya. Akumulasi semuanya. Iya, okay. Tapi yang paling banyak mendapatkan hasil adalah pendapatan dari hortikultural selain padi. Iya. Ya, nah ini yang harus diberi pemahaman kan masyarakat. Misalnya setelah padi, jangan nunggu tahun depan tanam padi lagi sehingga tanah itu kosong. Oke, dalam setahun terakhir secara pengamatan ya, ada nggak diskursus tentang itu di Aceh, di kalangan akademisi maupun di kalangan pemerintahan misalnya, sehingga akan terjaring lah pikiran-pikiran seperti tadi bagaimana supaya menggenjot kinerja petani sekaligus mensejahterakan pendapatan mereka. Tapi secara informasi pernah terjadi itu, walaupun saya sendiri nggak terlibat. Nggak terlibat, tapi misalnya dari pihak USK. Ya, pernah juga disebut dengan istilahnya profesor berkarya. Profesor karya lewat pemerintahan yang dicadangkan bagaimana menghidupkan sektor pertanian waktu itu kedelai di Aceh Utara dengan Takengon kalau salah, Benar Meriah. Tapi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi intinya pemerintah melalui akademi sudah melakukan. Berkolaborasi lah ya, bersinergi, dan ini sangat penting ya. Iya. Sangat luar biasa ini, Dr. Zulhilmi ya. Artinya Anda sudah dibahani oleh beberapa guru besar ya sejak S1 ya. S1. Di sana ada Prof. Muslim Ibrahim ya. Kemudian ada Burhanuddin Umar ya. Umar ya, sangat luar biasa ini. Ya. Ini ternyata pelusup ini. Betul. Dia punya komitmen yang jelas tentang dunia akademik. Kemudian yang saya kagum juga adalah ketika di S2 itu direkomendasikan oleh Profesor Muslim, ketemu dengan Profesor Joni Tabkhin. Joni Tabkhin itu sangat luar biasa. Tentu dosen-dosennya kan juga banyak ini kan, para pakar-pakar. Nah di S3 ini tadi disebut yang pertama meninggal ya, Prof. Sofyan Sapri Harahap. Kemudian Julian ya. Diganti oleh Prof. Willy Arafat. Dan satu lagi Profesor Zilal. Berarti ada maha guru yang sudah menginspirasi Dr. Zulhilmi ya. Sangat luar biasa dan berbahagialah tentunya. Pasti. Dan ini bagi generasi humanis dimanapun berada harus menjadi pemicu ya. Spirit-spirit ini yang perlu kita bangun karena bagaimanapun Aceh memasuki 2045 itu kan 40 tahun damai ya. Iya. Dan Indonesia usia 100 tahun. Iya. Jadi human resources Aceh harus ini perlu kuat. Ya. Terima kasih Dr. Zulhilmi, dan mungkin sebelum kita akhiri ada
ada pesan sebagai closing Oke, ini pertemuan ini, silakan. Mungkin begini ya, jangan pernah takut untuk melangkah karena finansial. Sesungguhnya finansial itu menunggu kapan kita akan datang. Ya. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk lanjut pendidikan karena nggak ada uang. Oke. Karena kenapa? Uang sudah ada, cuma kapan kita mengambilnya. Salah satu strategi lewat pendidikan. Mungkin itu, Prof. Oke, terima kasih Dr. Muhammad Zulhelmi MA. Generasi humanis itu tadi saya pikir sebuah pengalaman akademik yang sangat-sangat luar biasa, patut diteladani dan dicontoh, terutama Zulhelmi tidak kendor dengan situasi ekonomi yang sangat terbatas, tapi juga disupport oleh keluarga, kerja paruh waktu mengajar dan juga bekerja dengan konsorsium Korea. Ini sebuah pengalaman yang paling menarik. Tapi yang paling penting adalah saya melihat keberhasilan Dr. Muhammad Zulhelmi MA ini adalah didoakan dalam bahasa hari-harinya oleh gurunya, artinya direkomendasikan. Oleh karena itu kita yang masih mahasiswa dalam dunia akademik, berbaiklah kepada guru yang mengajarkan kita sepotong ilmu. Ingat, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa beliau bersedia menjadi penghambaan terhadap seorang guru walaupun dia diajarkan sepotong ilmu. Jadi inilah, dan Dr. Muhammad Zulhelmi ternyata tidak getir ya menghadapi persoalan, siap meninggalkan kampung halaman di tahun 80-an. Itu sangat luar biasa ya, pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, kembali balik, kemudian mengabdi dan meneruskan di Universitas Trisakti. Dan ini juga tidak sembarangan untuk bisa menerobos ke Universitas Trisakti. Itulah Dr. Muhammad Zulhelmi MA yang saat ini sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Arani di Banda Aceh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.